Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai rancangan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi dengan isu maraknya kasus kekerasan seksual. Boleh next selanjutnya? Di sini beranggotakan saya sendiri Cinta dengan NIM 164, kemudian ada Dinda dengan NIM 163, kemudian ada Tria dengan NIM 014, kemudian ada Yolanda dengan NIM 018, kemudian ada Lukman dengan NIM 016, dan yang terakhir ada Anissa Dwi dengan NIM 017. Boleh next selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada pendahuluan yang dimana naskah akademik ini tuh disusun sebagai dasar pembentukan rancangan peraturan rektor tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Nah, penyusunan regulasi ini tuh tujuannya buat menciptakan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, setara, dan juga bebas dari segala bentuk kekerasan. Terus selain itu juga regulasi ini tuh diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, serta bisa memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Next. Nah, terus lanjut ke latar belakang yang dimana perguruan tinggi ini kan seharusnya bisa menjadi ruang akademik yang aman dan juga nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Tapi pada kenyataannya itu masih banyak sekali ditemukan berbagai bentuk kekerasan kayak kekerasan seksual, terus intimidasi, perundungan, sampai penyalahgunaan relasi kuasa. Kondisi ini tuh bertentangan dengan nilai Pancasila dan juga tujuan dari pendidikan nasional yang menjunjung tinggi martabat manusia dan juga keadilan. Oleh karena itu, diperlukanlah regulasi internal kampus yang mampu memberikan perlindungan dan juga kepastian penanganan bagi korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kasus aktual. Di sini urgensi pembentukan regulasi ini semakin terlihat ya setelah munculnya adanya kasus dugaan kekerasan seksual di Untirta pada tahun 2026 lalu. Kasus tersebut ini melibatkan tindakan perekaman melalui ventilasi toilet kampus yang termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan kampus ini masih menjadi persoalan yang nyata dan membutuhkan penanganan yang serius melalui regulasi yang jelas dan operasional yang jelas. Next. Rumusan masalah yang kami ambil dalam naskah akademik ini terdapat beberapa rumusan masalah utama. Yang pertama ada permasalahan kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa di perguruan tinggi. Yang kedua, mengapa peraturan rektor perlu dibentuk. Ketiga, apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukannya. Serta yang terakhir adalah bagaimana arah pengaturan regulasi tersebut. Next. Baik, di sini ada metode penelitian. Nah, naskah akademik ini juga menggunakan metode yuridis empiris sosial legal. Metode ini juga digunakan karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga mengkaji kondisi sosial dan praktik penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, pendekatan sosial legal ini memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih komprehensif dengan melihat hubungan antara hukum, budaya, kampus, dan kebutuhan perlindungan warga kampus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dosen, mahasiswa, dan organisasi mahasiswa di lingkungan Untirta. Sedangkan data sekunder diperoleh
melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, berita resmi, dan dokumen kelembagaan yang relevan dan dengan penelitian ini. Nah, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan. Nah, penyusunan naskah akademik ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kekerasan serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu juga penyusunan ini juga bertujuan menjelaskan urgensi pembentukan peraturan rektor sebagai dasar hukum internal dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Tujuan lainnya juga adalah merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan regulasi serta menentukan arah pengaturan yang meliputi mekanisme pelaporan, perlindungan korban, pemeriksaan kasus, pemulihan korban, dan evaluasi pelaksanaan regulasi. Nah, dengan demikian regulasi yang dibentuk diharapkan mampu menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan berpihak pada pelindungan seluruh sivitas akademika. Selanjutnya, Selanjutnya ada landasan filosofis, di mana secara filosofis, pembentukan peraturan rektor ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu menegaskan bahwa setiap individu tuh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, tujuan pendidikan nasional itu tidak cuma berfokus pada peningkatan berkeadilan dan menghormati nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kekerasan seksual dan penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi itu sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, regulasi ini dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bermartabat. Selanjutnya. Selanjutnya ada landasan sosiologi, di mana hasil wawancara dengan dosen, mahasiswa, dan organisasi mahasiswa di lingkungan Untirta, kami temukan adanya kebutuhan nyata terhadap regulasi internal kampus yang lebih jelas, operasional, dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik. Hasil wawancara ini nunjukin bahwa selama ini masih terdapat hambatannya dalam proses pelaporan kasus kekerasan, terutama karena korban mereka merasa takut terhadap stigma sosial, penyebaran identitas, serta kemungkinan dampak akademik yang dapat dialami setelah melapor. Selain itu, banyak yang ditemukan bahwa belum banyak prosedur yang seragam terkait mekanisme penerimaan laporan dan tindak lanjut kasus di setiap unit kampus. Nah, organisasi mahasiswa juga dinilai memiliki peran penting dalam edukasi pencegahan kekerasan dan tidak mendampingi awal korban. Namun tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak menggantikan fungsi pemeriksaan resmi. Temuan tersebut juga nunjukin bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus tuh membutuhkan regulasi yang mampu mengatur koordinasi antar unsur kampus secara jelas dan terstruktur. Oke, baik. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Secara yuridis, pembentukan peraturan rektor ini punya dasar hukum yang kuat, yaitu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan, penanganan, dan juga pemulihan sejak terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu juga terdapat pula Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang mengatur mekanisme pencegahan dan juga penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Meskipun demikian, keberadaan aturan nasional ini masih memerlukan pengaturan secara teknis di tingkat universitas agar dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan kelembagaan kampus. Oleh karena itu, peraturan rektor sangat diperlukan sebagai instrumen hukum internal yang mampu menjembatani antara norma nasional dengan praktik pelaksanaannya di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya.
hasil temuan penelitian. Nah, dalam hasil penelitian itu menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, di mana di sini korban seringkali merasa takut untuk melaporkan karena mereka khawatir terhadap stigma sosial yang akan mereka dapat dan juga penyebaran identitas dan juga kemungkinan pembalasan di akademiknya. Selain itu, ditemukan pula adanya ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan juga mahasiswa yang dapat mempengaruhi keberanian korban dalam menyampaikan laporan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus di lingkungan kampus masih belum berjalan secara seragam dan belum memiliki mekanisme teknis yang jelas. Beberapa informan menyampaikan bahwa regulasi internal yang ada itu masih cenderung kurang operasional dan belum memberikan pelindungan maksimal bagi korbannya dan juga saksi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu untuk memberikan kepastian prosedur, perlindungan identitas korban, larangan intimidasi, dan juga pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada data pendukung yang dimana data Komnas Perempuan tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 475 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 dan 29 laporan langsung yang diterima Komnas Perempuan merupakan kasus kekerasan seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan yang serius yang membutuhkan perhatian khusus dari seluruh lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Data ini juga memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di kampus bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan struktur yang berkaitan dengan budaya kelembagaan, relasi kuasa, lemahnya pengawasan, dan kekurangan optimalnya sistem perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan responsif yang lebih kuat melalui pembentukan regulasi internal kampus. Boleh next-nya? Nah, yang kita dapat kita simpulkan dari presentasi ini adalah rencana peraturan rektorat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan relasi di lingkungan perguruan tinggi diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap sivitas akademik agar menciptakan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, dan berkeadilan. Kekerasan seksual seperti intimidasi, perundungan, serta penyalahgunaan relasi kuasa di kampus tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menghambat hak atas pendidikan yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, diperlukan regulasi internal yang cerdas dan operasional untuk menjamin pencegahan, pelaporan, pelindungan korban, serta penanganan kasus secara adil dan terkoordinasi. Next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.